anak-anak? Bagaimana kabar hari ini? Terima kasih. Siapa yang tidak masuk kuliah? Alasan? Semoga lekas sembuh. Kita mulai diawali dengan berdoa. Silakan kalian berdoa. Ya, terima kasih kalian. Silakan Nurul ke depan. Kita menyanyikan lagu nasional untuk memupuk rasa persatuan. Maju, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Abang duduk kembali. Terima kasih Nurul. Pastikan buku paket kelengkapan alat tulis silakan keluarkan. Ya, baiklah sudah semua dipersiapkan. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah menyelesaikan bab 1 tentang perumusan. Baik, kalian masih ingat materi yang sebelumnya. Untuk materi yang hari ini, kemarin Bapak sudah menginformasikan bahwa kalian di rumah harus belajar tentang bab baru yaitu norma dan salinan. Siapa di antara kalian apa itu norma? Aturan. Ya, larangan. Ya, jadi norma itu adalah perintah, kaidah, ketentuan atau larangan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi kita hidup tidak akan terlepas dari yang disebut dengan norma. Baiklah, dalam pembelajaran kita kali ini bab 2 tentang norma dan keadilan. Mohon izin ya Bapak. Ada bab 2? Nah, setelah kalian mempelajari bab 2 tentang norma dan keadilan, tentu saja dengan model PBL kalian diharapkan. 1. Yang pertama, menjelaskan pengertian norma. Yang kedua, memahami macam-macam norma. Yang ketiga, mengurutkan macam-macam norma. Yang keempat, menyimpulkan 4 macam norma. Yang kelima, mematuhi norma dalam kehidupan masyarakat. Dan yang keenam adalah menyajikan hasil telaah tentang perilaku yang sesuai dengan norma. Silakan nanti diskusi dalam kelompok kalian untuk menyelesaikan permasalahan kaitan dengan kasus atau suatu masalah. Dan selanjutnya kita menggunakan 3 penilaian. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah nilai sikap, dan yang terakhir adalah nilai keterampilan. Baiklah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Bapak lanjutkan ya. Model kita PBL. Nah, lihat tayangan PBL. Nah, lihat tayangan video berikut ini. Silakan simak. Silakan, ada yang menanggapi dari tayangan video tersebut? Ya. Ya. Sudah ada kelas gambar. Ya, sip, jawabannya bagus semua. Pintar kalian. Berarti kalian bisa menanggapi tayangan video tersebut. Apakah layak untuk dicontoh? Ya. Alasannya? Ya, baik, jawabannya benar. Jadi tayangan tadi adalah pelanggaran terhadap lalu lintas. Tidak taat, tidak patuh kepada peraturan lalu lintas. Ya, baiklah. Maaf ya, bab 2 tadi tentang apa?
kita belajar bab 2 tentang norma dan keadilan. Siapa yang tahu tentang norma? Apa itu norma? Larangan. Larangan, selain larangan, aturan, perintah, petunjuk. Jadi norma adalah kaidah atau petunjuk dalam bertingkah laku. Ya, bisa lihat ya, maaf lihat di depan. Maaf. Nah, ini kan norma. Norma adalah aturan atau kaidah yang mengatur masyarakat digunakan sebagai panduan tatanan dan pengendali tingkah laku. Di dalam masyarakat ada 4 macam norma. Siapa yang tahu? Norma agama, kesusilaan, norma hukum, norma kesopanan. Norma kesopanan. Baiklah, kita lihat ya di depan. Inilah macam norma yang ada di masyarakat. Yang pertama adalah norma agama, yang kedua adalah norma kesusilaan, yang ketiga adalah norma kesopanan, yang terakhir adalah norma hukum. Baiklah, sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Ya, baik, nanti kita kalian karena kita sudah didesain dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Masalah kelompok pertama adalah tentang norma agama, kedua kesusilaan, ketiga kesopanan, keempat adalah norma hukum. Silahkan nanti kalian bekerja diskusi dalam kelompok kaitan dengan persoalan permasalahan yang kalian harus selesaikan dalam kelompok. Silakan cari informasi dari tayangan apa dalam buku, gali, diidentifikasi, buat banyak pertanyaan kaitan dengan tugas kalian. Silakan kalian diskusi dalam kelompok ya. Semua terlibat karena ini kaitan dengan tugas kelompok. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak sudah mempersiapkan LKPD. Mohon, ini kelompok 1 LKPD-nya. Ini kelompok 2, saya bagikan ya, Bapak bagikan ya. Silakan kalian bekerja dengan kelompoknya. Norma kesusilaan. Ini nomor 3 adalah norma Nah, yang terakhir adalah norma hukum. Ya, Bapak beri waktu dalam 5 menit. Kalian harus selesai, dapat menyajikan atau nanti bisa presentasi. Silakan kalian diskusi dalam kelompok. Silakan kalau tidak paham, tidak tahu, tanyakan saja ke guru. Guru bisa membimbing kalian untuk menyelesaikan tugas kalian. Silakan tulis nama kelompoknya. Ya, sudah. Selesaikan. Apa dampaknya, apa akibatnya, apa solusinya. Sudah, bagus. Coba ini kelompok ini, norma kesopanan. Silakan apa yang menyebabkannya. Cari sendiri, selesaikan. Tentu saja ada dampaknya dan ada solusinya. Silakan bekerja dengan baik. Waktunya selesai, kalian silakan nanti setiap kelompok ya presentasi ke depan. Nah, siapa wakil yang terbaik untuk presentasi silakan dipilih saja kaitan dengan kelompok masing-masing. Nah, silakan kalian diskusi dalam kelompok sudah selesai. Sekarang waktunya untuk presentasi. Silakan. Nanti kelompok 2 yang ingin presentasi disanggah oleh kelompok 4. Silakan kelompok 4 menyampaikan pertanyaan kepada kelompok 2 tentang norma kesusilaan. Ya, karena kita waktunya selesai, silakan kelompok 2 presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang norma kesusilaan. Contoh pelanggaran norma kesusilaan adalah mencontek. Penyebab mencontek adalah kurang mengerti dan tidak belajar dan selalu mengandalkan teman. Solusinya, kita harus mempunyai rasa tanggung jawab, komitmen, belajar lebih giat supaya tidak mencontek, dan kita harus menasihati teman kita yang mencontek karena mencontek merupakan pelanggaran norma kesusilaan. Cukup sekian, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Sanksi yang patut didapat bagi siswa yang mencontek? Sanksi yang pantas didapat bagi siswa yang mencontek yaitu sanksi teguran dan hukuman supaya siswa mengerti bahwa mencontek perbuatan yang tidak baik dan melanggar norma kesusilaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali untuk kelompok 2. Berarti minggu tadi
Iya. Nah, kelompok terima kasih kelompok 2 sudah presentasi. Bagaimana dengan jawaban kelompok 2, kelompok 4? Sudah puas. Ya, baik, terima kasih. Yang kita menguatkan materi saja ya, lihat ke depan. Ayo anak-anak coba lihat gambar apa ini? Kesusilaan. Untuk pelanggaran norma kesusilaan. Berikutnya. Pelanggaran norma kesopanan. Terakhir. Sip. Sekian dan terima kasih. Jadi sudah selesai. Silakan dari pembelajaran kita hari ini di bab 2 tentang norma dan keadilan. Siapa di antara kalian yang dapat menyimpulkan? Silakan, Nurul. Norma adalah aturan atau kaidah yang mengatur kehidupan warga masyarakat, digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Macam-macam norma ada 4, yaitu 1. Norma keagamaan, 2. Norma kesusilaan, norma kesopanan, dan terakhir norma hukum. Terima kasih. Terima kasih Nurul atas kesimpulannya. Silakan, ada di antara kalian yang dapat merefleksikan atau manfaat dari pembelajaran kita kali ini. Silakan, Arisa. Manfaat yang didapatkan dari pembelajaran hari ini adalah saya lebih memahami tentang norma. Dengan memahami pengertian norma, tentunya kita akan bersikap dan berperilaku lebih baik. Baiklah, terima kasih kepada Nurul Tanjil sudah menyimpulkan dan Karisa sudah merefleksi manfaat dari pembelajaran kita kali ini. Nah, kita belajar tentang norma dan keadilan dimanapun kita berada, tetap kita harus berdasarkan kepada aturan atau ketentuan. Sekalipun kita berada di lingkungan keluarga, di sekolah, atau di luar di dalam masyarakat. Niscaya kalau kita berdasarkan tentang aturan, tentu saja kita akan selamat. Makanya terwujudlah ketertiban dan keadilan kalau kita berperilaku sesuai dengan norma. Nah, manfaat yang kita petik dari pembelajaran kita kali ini, tentu saja kalian dapat berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ada norma hukum, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan ada norma agama. Untuk pertemuan selanjutnya yang belum presentasi, silakan mempersiapkan diri untuk kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Sudah jelas ya? Ya. Nah, untuk selanjutnya evaluasi kalian nanti dikirim oleh Bapak dalam grup WA kelas 7C. Silakan nanti kalian kerjakan di rumah untuk dipersiapkan di pertemuan yang akan datang. Baiklah, untuk mengakhiri perjumpaan kita, silakan KM memimpin doa. Ya, untuk hari ini cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.